berkumpul, melayani bersama, memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang, meningkatkan hidup doa pribadi dan komunitas, untuk membawa setiap umat merasakan kasih Allah. Jadilah berkat bagi sesama, lintas agama, sosial dan budaya, tenaga medis dan non-medis, mari layani bersama kami. Holistik yang karismatik, semuanya untuk kemuliaan Tuhan, di dalam kasih anugerahnya. Mari bersiap menjadi alatnya, dengan sukacita memberkati sesama. Jadilah berkat bagi sesama, lintas agama, sosial dan budaya, Tenaga medis dan non-medis, mari layani bersama kami. Mari layani bersama kami. Mari layani bersama kami. Bersama kami. Kita beri tepuk tangan buat kita semua yang hari ini 2 jam ke depan akan sama-sama kita mau bersuka cita, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan ditutup videonya, saya mau lihat videonya. Kita mau sama-sama bergoyang, yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bergaya mengikuti saya yang ada di studio. Boleh ditampilkan layarnya? Ya, oke. Gini ya, Bapak Ibu bisa lihat saya? Bisa. Oke, begini. Cuy, pam pam pam. Ya. Cuy, pam pam pam. Ya. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu pada saat ya. Bapak Ibu semua teriak ya. Hey, gitu ya. Gimana Anda contohnya? Ya. Ya gitu ya. Terutama fasilitator kita yang luar biasa nih. Boleh buka suaranya, sama-sama kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Sekali lagi kita coba. Ya. Cuy dari cuy ya. Cuy pam pam pam. Ya. Cuy pam pam pam. Ya. Sekali lagi. Ya. Sama-sama kita tepuk tangan puji Tuhan. Karena kita semua dibenarkan karena iman kita, bukan karena perbuatan kita.
kita, tapi karena iman kita. Amin, terima kasih Tuhan. Kita dibenarkan karena iman. Ada apa? Ada damai dengan Allah Yesus Kristus oleh Roh Kudus, karena kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberi pada kita, untuk kita, pada semua. Cuy yuk. Cuy pam pam pam. Ya. Cuy pam pam pam. Ya. Luar biasa. Mari saat ini kita tenangkan hati kita mau buka dengan tanda kemenangan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik, besar kasih setia Tuhan kepada kita semua sehingga acara ini boleh berjalan, boleh berlangsung dari awal hingga akhir. Kita percaya Tuhan Yesus akan merajai acara ini dan ada di hati kita semua. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang sungguh indah ini Tuhan. Kami semua diberkati kesehatan yang baik Tuhan. Sehingga kami dapat mengikuti acara ini yang kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan bekerja secara ajaib di dalam acara ini. Kami tahu Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat 14, Engkau berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Untuk itu Tuhan Yesus, kami mau mengangkat hati kami mau mengangkat tangan kami untuk bersyukur kepadamu atas apa yang kau perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian, kita katakan, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur seumur hidup kami Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan Yesus, banyak yang Tuhan sudah perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera Tuhan, bukan rancangan kecelakaan. Dan kami percaya rancangan-Mu indah akan terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, ini hati kami Tuhan untuk mengucap syukur lebih lagi kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa, Engkau sangat mengerti Tuhan apa yang kami perlukan Tuhan, apa yang kami butuhkan Tuhan. Dan kami percaya kasih-Mu sempurna Tuhan, kasih-Mu nyata dapat kami rasakan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lebih tinggi lagi, kita mau katakan ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Kau begitu mengasihi kami Tuhan, Kau begitu menyayangi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup, buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus di dalam, buat kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Oh, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan, atas pertolongan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ucap syukur kepada Tuhan pada saat ini. Sebab Tuhan Yesus baik, Dia sangat baik dan teramat baik dalam hidup kita semua. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan Tuhan yang tidak pernah cepat, tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Kami tahu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas keluarga kami. Terima kasih Tuhan atas apapun yang boleh terjadi Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus bersyukur, terus berterima kasih Tuhan, sebab Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus. Kami kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Engkau sendiri Tuhan, yang mengorbankan anak-Mu yang tunggal untuk kami. Untuk itu Tuhan, berkatilah acara kami Tuhan, siara batin ini dalam masa Prapaskah Tuhan. Sehingga kami boleh lebih lagi Tuhan, merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar untuk hidup kami, untuk menebus kami. Tuhan Yesus, sentuh hati kami, sucikan dan kuduskan. Sehingga apapun yang Romo Felix boleh bawakan pada siang hari ini Tuhan, sungguh boleh berkenan, sungguh boleh menjadi perpanjangan
kasih-Mu Tuhan untuk kami dan mengubahkan kami. Sehingga iman kami boleh lebih bertumbuh Tuhan dari hari ke hari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam, mempunyai hati seorang hamba, mempunyai telinga seorang murid Tuhan. Dan tidak ada satu halangan apapun Tuhan yang mengganggu hubungan kami dengan Engkau Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Romo Felix ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Silakan Romo. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Hari ini kita mau ziarah batin. Sekarang ini yang menjadi persoalan bagi gereja bukan persoalan keuangan. Uangnya banyak. Dan juga bukan administrasi. Tetapi persoalan iman kita. Apakah iman kita ini kokoh atau tidak? Iman kita ini lemah atau tidak? Ketika iman kita ini lemah, yang terjadi apa? Adalah akan melemahkan gereja juga. Ya memang kita ini banyak duitnya, tetapi kalau tanpa iman, maka yang terjadi adalah membahayakan kehidupan gereja. Ya, sekarang ini yang terjadi itu setiap hari pengennya retret luka batin terus itu, luka batin, kapan selesainya? Apakah iman kita sudah bertumbuh? Ini, di mana-mana ingin retret luka batin. Maka tema kita sangat indah hari ini adalah bertumbuh di dalam iman akan Tuhan. Dan sebagai seorang beriman, kita hendaknya mempunyai iman yang selalu bertumbuh. Maka dalam Matius 13 ayat 32 dikatakan, biji sawi adalah benih yang terkecil, tetapi apabila tumbuh menjadi lebih besar daripada segala tanaman. Tanaman itu menjadi pokok sehingga burung datang membuat sarang pada cabangnya. Ini. Kalau udah pohon itu menjadi besar, iman jadi tumbuh dan menjadi kuat, diharapkan burung-burung pun dapat hinggap dan juga bersarang di tempat ini. Dan juga banyak orang tukang bakso pun datang. Artinya apa? Artinya adalah bahwa ketika iman kita ini bertumbuh dan menjadi kuat dan berbuah, maka orang-orang dapat datang kepada kita, kemudian mendapatkan pertolongan ketika ada kesulitan, dan mendapatkan peneguhan ketika dia sedang mengalami masalah atau dalam keterpurukan, dan juga mendapatkan kekuatan di tengah ketidakberdayaan, dan diberi harapan ketika mereka sedang mengalami kekhawatiran. Ini iman yang bertumbuh ukurannya seperti itu. Nah, karena itu iman tidak cukup sejak kita dibaptis. Ya sudah dibaptis, cukup, sudah terima Tuhan, terima kasih, sudah saya pasti diselamatkan. Tidak cukup seperti itu. Tidak jaminan itu diselamatkan itu. Jadi iman tidak hanya cukup ketika kita dibaptis dengan nama dibaptis, namanya keren-keren lagi. Tetapi harus bertumbuh dan berkembang serta berbuah. Ini. Nah, lalu bagaimana supaya kita bertumbuh dan berkembang? Ini. Iman kita terus bertumbuh dan berkembang melalui suatu perjuangan. Ciri khasnya apa? Orang yang bertumbuh dalam iman dan dewasa dalam iman ini selalu bersama dengan Yesus, mengandalkan Tuhan dan mengandalkan firman Tuhan yang nampak dalam hal apa? Hidupnya tetap bersyukur dan bersukacita dalam keadaan apapun.
Ini. Kenapa? Dia mempunyai hidup yang baru. Tidak panik. Ini. Menghadapi berbagai macam problema dan tidak takut. Ini. Dan juga tidak gampang stres. Tidak gampang ragu-ragu atau khawatir ketika ada problema. Karena apa? Dia sudah mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ini. Jadi Tuhan menjadi andalannya. Karena itu ini ketika ada masalah kita percaya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Nah, tidak berarti tidak usaha. Justru kalau ada iman ya ada masalah, ada usaha. Kalau nggak ada usaha ya namanya tidak beriman. Beriman berarti dengan perbuatan. Semoga Allah menunjukkan jalan kepada kita untuk memecahkan masalah kita. Nah, saya mempunyai teman sejak tahun 97 di Batam. Suami istri dan anak-anaknya. Mereka tekun melayani bersama-sama ke rumah sakit, ke orang-orang HIV, ikut legio, adorasi, dan sebagainya. Kemudian dia sangat sukacita keluarganya melayani itu dan dia bertumbuh dalam iman itu. Nah, kemudian 10 tahun yang lalu, ibu itu telepon sama saya. Sebenarnya dia akan baca kesaksian hari ini, tapi dia ternyata baru kena COVID. Nah, kemudian dia telepon, Romo, saya terkena COVID, terkena kanker payudara, stadium 3 menuju 4 yang sangat ganas. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia pergi ke dokter. Dokter menyarankan untuk kemoterapi. Tetapi dia percaya bahwa dengan kemoterapi dilakukannya ya pengalamannya banyak yang meninggal. Dia katakan saya nggak akan jalankan kemoterapi ini. Saya akan mensyukuri hidup saya saja. Dan setiap hari dia ikut misa kudus. Dan dia sangat memegang keyakinan pada waktu hosti diangkat. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tapi dia juga tetap menjaga kesehatannya, menjaga ketenangan batinnya, melalui ekaristi dan adorasi. Kemudian setelah berapa tahun dia pergi ke Penang lagi, Malaysia. Dan dokter mengatakan, loh, kok kankermu hilang? Kenapa? Dia merasakan hidupnya menjadi tenang. Kemudian tahun 2021, pas 10 tahun, dia pergi ke Penang lagi, dan dia mengatakan, dokter, sungguh senantiasa ada mujizat yang disembuhkan secara ajaib. Pengalaman ini semakin banyak masalah yang dia alami, dia tenang menghadapinya, itulah orang beriman. Dan akhirnya berakhir dengan kemenangan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita lihat Santo Paulus. Santo Paulus adalah orang yang menganiaya orang-orang Kristen, zaman dulu orang Katolik. Dan dia sudah bersumpah ingin membunuh sebanyak mungkin orang Katolik. Tetapi ternyata Tuhan menjamah. Dan dia berubah dan bertobat menjadi pewarta. Dan dia dipenjara, dianiaya macam-macam. Dengan penganiayaan itu dia semakin teguh imannya. Jadi mengatakan semuanya kuanggap sampah. Setelah mengenal Yesus Kristus. Ini, apakah kita sebagai orang Katolik kalau sudah ada masalah sedikit, sudah mulai mengeluh dan nyanyikan lagu keluhan terus setiap hari, nggak ada pujian, gitu. Baru sedikit nggak cocok dengan teman pelayanannya, ngambek, mundur. Nah, ini banyak sekali yang terjadi. Padahal dengan adanya pengalaman, cobaan-cobaan, justru memurnikan iman kita, membuat kita semakin bertumbuh. Jadi kalau kita lihat tadi bacaan hari ini bagus sekali. Ketika kita dalam kesulitan,
ketika kita dalam kegelapan, ketika kita dalam kekeringan, ada masalah, selalu kita dihadapkan pada dua kekuatan. Kekuatan Roh Kudus dan juga kekuatan dari kuasa iblis. Dan Yesus ini digodai di padang gurun itu, dia dibimbing oleh Roh. Artinya apa? Dia digandeng oleh Roh. Dan bukannya digendong. Kalau yang gendong itu adalah anak-anak. Cari enaknya saja. Yang biasanya yang gendong itu genderuwo. Dan Yesus itu digandeng. Artinya apa? Dalam segala persoalan, dia terus berjalan bersama Roh Kudus. Dan ini benar-benar terjadi. Yang paling total pengalaman godaan itu ketika dia berada di Taman Getsemani. Dia ditinggalkan semuanya oleh orang-orangnya. Dan dia hampir juga berkata, Tuhan, aku nggak sanggup lagi. Tetapi dia tetap dibimbing oleh Roh. Digandeng oleh Roh dan mengatakan, Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Nah ini, segala godaan, segala cobaan, segala persoalan memurnikan panggilan kita, iman kita. Apakah iman kita bertumbuh atau tidak? Nah, lalu bagaimana supaya iman kita dapat bertumbuh? Iman bertumbuh itu adalah perlu ketekunan. Pertama-tama, iman itu harus berakar. Berakar di mana? Berakar di dalam Yesus. Nah, jadi iman harus berakar di dalam Tuhan, dalam kebersamaan dengan Tuhan. Lalu bagaimana supaya iman kita berakar? Maka kita harus membangun iman kita di dalam firman Tuhan dan doa. Nah, persoalannya apakah kita ini benar-benar memberikan waktu untuk berdoa, atau kita ya mungkin bisa melayani tanpa doa, itu bahaya, rapuh sekali. Jadi berakar di dalam Yesus melalui doa. Doa menjadi yang utama dan juga membaca firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Ini. Karena dikatakan dalam Kolose bab 2 ayat 6 sampai dengan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dibangun berarti kita berakar dalam Tuhan. Jadi hidup begini. Kalau benih itu ditaburkan, maka dia akan tumbuh akarnya. Semakin hari, semakin dalam, sehingga pohon itu akan menjadi kuat. Ketika diterpa badai, dia tidak akan roboh. Demikian juga orang beriman yang berakar dalam Tuhan tidak pernah roboh, tidak pernah menyalahkan siapa saja. Oh ya, aku menderita, ini ada masalah karena ya istri saya, suami saya. Oh saya sekarang ini kering kerontang karena apa? Ya, tidak ada lagi teman yang mendukung saya dan sebagainya. Berakar dalam Tuhan, kalau kita hidup di dalam doa, hidup di dalam firman Tuhan, maka kita dapat menghadapi segala sesuatu dengan tabah dan dengan penuh keyakinan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Yang kedua adalah bertumbuh di dalam iman. Jadi pohon itu setelah ditanam dan berakar, dia akan bertumbuh menjadi kuat. Ini menjadi kuat dan besar. Nah, ciri khasnya apa? Orang yang kuat dan besar itu tidak gampang iri hati. Kok saya ya nggak dipercaya seperti ini ya? Tidak gampang dendam, tidak gampang sakit hati. Ini diomongi sedikit marah, lari dari komunitas.
Orang lain mendapat tugas yang lebih bagus, iri hati. Orang punya duit sedikit, iri hati. Kemudian gampang sakit hati. Diomongin sedikit, waduh, lukanya luar biasa. Maunya retret, terus luka batin, terus nggak sembuh-sembuh. Gitu. Dan kedua adalah dewasa secara rohani. Dikatakan di sini dalam firman Tuhan, kalau kita ini dewasa, berarti apa? Kita sudah bisa menghadapi berbagai macam tantangan yang keras. Bukannya minum susu terus di anak. Sudah gede, sudah 80 tahun, kadang-kadang masih kekanak-kanakan imannya. Minumnya masih susu terus. Ini. Harus ada makanan keras. Setiap persoalan akan menguatkan iman kita. Dan ini, dewasa secara rohani berarti mandiri. Tidak, imannya nggak terpengaruh oleh lingkungannya, nggak terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya, nggak terpengaruh oleh yang diidolakan. Ya, ada yang mengatakan, saya mau stres, sekarang iman saya berkurang, karena apa? Romo yang memberkati, tapi saya keluar. Wah, langsung menjadi kering dan merasa bahwa imannya goyah. Nah, kalau iman kita sudah dewasa, kita nggak akan tergantung seperti itu karena kita sudah berakar di dalam Yesus melalui doa dan juga melalui firman Tuhan. Sekarang menjadi kuat dan bertumbuh, maka hidup kita menjadi lebih baik. Tidak lagi gampang iri hati. Orang punya mobil, iri hati. Orang lain sudah punya jodoh, kita belum, iri hati. Kemudian gampang sakit hati. Kemudian gampang marah. Tetapi mandiri, dewasa, kuat menghadapi segala sesuatu. Nah, ini dikatakan dalam Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu dan usia, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, sekarang ini kita ini, yang kita makan, apa kita hanya pengen diajarin terus. Tidak menjadi dewasa, masih tergantung sama orang, tergantung pada lingkungannya. Kalau lingkungannya senang, dia baru ke gereja. Kalau enggak suka. Nah, jadi manusia harus terus bertumbuh. Yang ketiga, setelah berakar, setelah bertumbuh, maka harus berbuah. Harus berbuah. Nah, dan Tuhan sendiri menghendaki hidup kita menghasilkan buah yang banyak bagi kemuliaan Dia. Lalu bagaimana buahnya? Ini yang dapat kita refleksikan. Ini. Nah, ada 9 buah roh. Apakah kita sebagai orang yang beriman yang sudah berakar, bertumbuh, apakah ada buahnya yaitu kasih atau sukacita? Setiap hari di gereja pulang seperti pulang dari pemakaman itu. Setiap hari ketemu, loh kok wajahmu cemberut ya? Kamu dari pemakaman siapa? Padahal Injil adalah Injil sukacita, kabar sukacita. Kita bawa damai sejahtera enggak? Bawa kesabaran enggak? Kemurahan enggak? Kebaikan enggak? Kesetiaan enggak? Kita bicara lemah lembut enggak? Dan ada penguasaan diri enggak? Ini ukurannya buah dari roh itu, dari iman kita. Jadi bukan sekedar kita datang memuji nama Tuhan, tapi tanpa buahnya. Ketika kita berbuah roh tadi ada kasih, sukacita, kelemah lembutan, damai sejahtera, kemudian kebaikan, kesetiaan, kesabaran. Nah, disitulah, dalam hal inilah, Bapa kita dipermuliakan. Jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, sekarang. Nah, untuk dapat bertumbuh di dalam kehidupan rohani atau iman kita, itu perlu tempat. Coba saya bayangkan kita punya mangga, pohon mangga. Yang 5 ditanam di kebun.
Yang di situ adalah kebunnya subur. Kemudian di situ juga dipelihara. Yang satu lagi dipasang di pot, ditanam di pot. Yang di pot hanya tumbuh tapi nggak berbuah. Yang di kebun berbuah. Pendek kata, supaya bertumbuh dan berbuah, Anda dan saya perlu tempat untuk berkembang dan tempat untuk menanam iman kita supaya berakar. Nah, mungkin sekarang di Santo Lukas, iman kita tertanam. Di tempat-tempat PD lain, di lingkungan, di Legio Maria, iman kita tertanam di situ. Tetapi sudah tertanam, wah ini enak di PD Lukas, di PD-PD lain, Santo Lukas, imanku tertanam di situ. Kemudian kita dipelihara enggak di situ? Dipupuk enggak? Pertama, mungkin apakah di situ ada rekoleksi, ada retret, kemudian ada konsultasi rohani, dipelihara enggak? Atau hanya tertanam saja, kemudian dibiarkan? Ya akan kering, akhirnya mati, akhirnya bosen. Itu. Nah, ketika iman kita ini tertanam dan dipelihara di suatu tempat yang sangat cocok, maka kita akan membuahkan banyak mujizat. Banyak sekali orang itu ya sudah tertanam di gereja Katolik, kemudian di PD, di mana Legio, di mana-mana, tetapi tidak dipelihara, akhirnya mati dan akhirnya tidak merasakan apa-apa, merasa imannya nggak bertumbuh. Ini mobil tua saya ini bersama dogi saya yang terkasih namanya Joy. Mobil saya itu tahun 80. Tetapi mobil ini nggak pernah macet itu. Nggak pernah macet. Karena apa? Saya pelihara. Akhirnya banyak bisa mengangkut beras-beras ke orang miskin. Kemudian juga dapat mengangkut barang-barang untuk bangun rumah. Kenapa? Karena dipelihara. Walaupun tahun 80, tapi luar biasa. Bisa lewat mana? Lewat gunung bisa. Lewat lumpur bisa. Nah ini. Karena tertanam di tempat yang benar. Karena dipelihara di situ. Lalu ciri-ciri khasnya, buah-buahnya yang kelihatan, orang yang bertumbuh dalam iman adalah ini. Hidupnya tenang. Tenang. Karena dia punya iman yang bertumbuh. Di dalam firman Tuhan yang dia baca dan renungkan dan laksanakan. Kemudian terbuka terhadap bimbingan Roh Kudus. Hidupnya tenang. Dan dia bisa pengendalian diri. Nih, dan saya katakan, tidak mudah marah. Tidak mudah dendam. Tak mudah menyalahkan situasi. Dan penuh pengampunan. Nih, orang yang tenang penuh pengampunan. Paus Fransiskus mengatakan bahwa dalam komunitas kita, keluarga kita, gereja kita terdiri dari anggota-anggota yang tidak sempurna. Jikalau tidak ada pengampunan yang terjadi, keluarga kita, komunitas kita, gereja kita adalah bukan menjadi tempat yang indah, tapi tempat arena pertandingan dan persaingan. Wah, kok iso nyanyi bagus ya? Kok saya enggak persaingan? Gitu. Kemudian suami itu juga persaingan. Istri saya kok uangnya lebih banyak. Akhirnya curiga. Setiap pagi sebelum istri bangun, buka dulu HP-nya. Ada cowok, lihat enggak? Itunya biar jadi tenang. Jadi tanpa pengampunan, ini yang terjadi adalah pertandingan. Bukan kehidupan, tetapi kematian. Ini. Apakah hidup kita tenang saat ini? Orang yang bertumbuh dan berbuah dalam iman berarti hidupnya tenang. Kemudian yang kedua adalah ini. Selalu bersukacita di dalam Tuhan.
Sukacita bukan berarti senang-senang ya. Bersukacita di dalam Tuhan. Orang yang sudah bertumbuh dalam imannya punya 5 bahasa kasih. Kelihatan sekali. Dia selalu melakukan dan berbicara tentang kebenaran. Tidak ngomong tentang gosip, jelekan orang. Itu enggak ada. Musuhin orang. Enggak ada. Kemudian apa? Ini. Dia melakukan yang mulia. Melakukan kebajikan. Dan melakukan sesuatu yang patut dipuji. Kalau sudah nggak patut dipuji, tidak yang mulia, dia tidak akan menyentuh sama sekali. Kemudian ini, orang yang bersukacita di dalam Tuhan, hidupnya pasti bahagia, sehat lagi. Karena senang, bersukacita di dalam Tuhan, bukan dalam hati senang banyak hal ya, tapi bersukacita di dalam Tuhan. Dia sudah melakukan kebajikan, dia sudah melakukan yang mulia, dia melakukan yang patut dipuji dan yang benar. Ini orang bersuka di dalam Tuhan pasti hidupnya sehat, bahagia dan sehat. Dia selalu berpikiran positif dan ingin senantiasa memuji nama Tuhan. Jadi kalau kita pikirannya masih curiga terus, itu banyak pengalaman pahit mungkin yang kita alami. Contoh mungkin dulu waktu kecil ditinggalkan bapaknya, kemudian dia tinggal sama ibunya, saudaranya menghina dia, minta tolong bukan dibantu. Akhirnya dia bilang, aku nggak percaya sama sekali. Ketika kita nggak percaya sama orang, yang ada adalah hidup kita penuh kecurigaan. Tapi orang yang beriman punya pikiran positif terhadap orang lain. Kalau tanpa pikiran yang positif, yang ada adalah penderitaan dan kekacauan. Nah, jelas. Dan kita ingin memuji nama Tuhan, ingin berdoa, ingin dekat dengan Allah. Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu ya Allah, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Seluruh pekerjaan kita persembahkan kepada Tuhan sebagai puji-pujian kepadanya. Ini. Jadi jelas, yang pertama hidup kita tenang, yang kedua bersukacita di dalam Tuhan, dengan bahasanya bahasa yang mulia, yang benar, kemudian penuh kebajikan, dan patut dipuji. Dan orangnya pasti punya pikiran atau pikiran yang positif. Dan hidup kita menjadi sehat. Dan yang ketiga, orang yang bertumbuh dan berbuah dalam iman itu punya hati yang peduli. Peduli pada sesamanya. Ini, pada yang menderita. Artinya pikiran kita, tangan kita, hati kita, mulut kita, seperti hati, pikiran, mulut, dan juga tangan Tuhan yang senantiasa memperhatikan sesamanya. Bagi saya, setiap orang di sekitar kita, di komunitas kita, bahkan keluarga kita, itu banyak yang bergumul dengan persoalan. Pengalaman saya membantu orang itu lebih gampang. Dalam satu hari selesai bangun rumah, orang senang. Tetapi kita membantu saudara kita, ipar kita, yang mungkin sedang terjerat utang, sanggup enggak? Malah hitungan. Kalau orang lain juga hitungan. Kalau dengan teman saya juga hitungan, sama orang lain malah enggak. Ini yang terjadi. Kemudian apa yang terjadi? Apakah ketika ada orang kita sedang terpuruk, apakah kita justru membicarakannya, menjadikan berita, atau kita justru meneguhkan, menolong dia, pasti engkau sanggup melakukannya. Lebih sulit untuk membantu orang yang paling dekat dibandingkan membantu orang luar. Di komunitas kita sendiri banyak sekali orang-orang yang sekarang sedang terpuruk karena bisnisnya hancur, karena
keluarganya mungkin sedang ada masalah. Saya juga bingung. Ada ketua wilayah saya datang tiba-tiba mengatakan, "Bu Romo, anak saya itu kok tiba-tiba harus mau menikah sama orang yang bukan Katolik. Bagaimana perasaan itu?" Dia sangat berat sekali ya, saya teguhkan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup dan kau sudah melakukan yang terbaik. Dan iman itu urusan dia. Yang penting kau sudah lakukan. Dia itu pasti merasa dia ketua wilayah, malu dan sebagainya. Banyak yang terjadi. Coba, kita bisa membantu apa? Orang yang beriman betul itu. Kalau kita nggak punya bantu barang atau uang, kita masih punya cara membantu mendoakan mereka. Doa syafaat itu kita doakan. Ini yang saya lakukan. Nah, ini yang. Jadi kalau kita melakukan yang paling hina dan paling terpuruk di dalam komunitas kita, dalam keluarga kita melakukannya untuk Yesus. Dengar jantungku berdegup keras, menahan kekhawatiran yang tak kunjung lepas. Cobaan ini begitu deras, menghujam kemanusiaan, seluruh dunia terlepas. Lalu apa lagi kita perbuat? Mari bergabung temanku, kembalikan arah. Pusaka pegang tanganku, cukup tahukan hatimu, pecahkan semangat di situ. Satukan jiwa seirama, hadapi bersama, kita akan bisa. Panjatkan doa sepenuh rasa, mohon belas kasih-Nya Sang Maha Kuasa. Setiap badai pasti berlalu, kita mesti saling membantu, nurani berpadu. Lalu apa lagi yang kita perbuat? Mari bergabung temanku, kembalikan arah. Usah kau pegang tanganku, cukup tahukan hatimu, pecahkan semangat di situ. Satukan jiwa seirama, hadapi bersama, tak berdua dengan tanganku, cukup tahukan hatimu, satukan semangat di situ. Satukan jiwa seirama, hadapi bersama, kita akan bisa. Satukan jiwa seirama, hadapi bersama, kita akan bisa. Panjatkan doa sepenuh rasa, mohon belas kasih-Nya Sang Maha Kuasa. Setiap badai pasti berlalu, kita mesti saling membantu, nurani berpadu. Lalu apa lagi yang kita perbuat? Mari
dekat temanku, kembalikan arah. Usah kau pegang tanganku, cukupkan hatimu, pecahkan semangat isi. Satukan jiwa, nyaman, hadapi bersama, tak perlu pegang tanganku. Jadi Pak Junet ini sudah 15 tahun tinggal di kandang ayam. Kemudian ya di kandang ayam betul itu. Nah, kemudian kita bersama-sama memartabatkan dia, kita bangunkan rumah yang layak dan juga kita buatkan ternak bebek. Sehingga dia bisa hidup dan gembira. Dalam waktu 21 hari rumah itu sudah selesai. Dan ini sudah selesai, rumahnya jadi bagus. Ini Pak Junet. Dia sangat gembira dan sukacita. Rumahnya diresmikan akhirnya oleh Bupati Tangerang bersama Brigjen Rano dan Rem Wijayakrama. Ini. Kenapa? Kalau kita sudah beriman, tidak cukup kita tenang, tidak cukup kita bersukacita, tapi juga kita ingin peduli pada sesama. Bertolong-tolong menanggung bebanmu, demikianlah kamu menaiki hukum Kristus. Nah, apakah kita sudah menolong sesama kita? Paling enggak menolong saudara kita, menolong komunitas kita. Karena apa? Ketika kita menolong ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, dan mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Jadi bukan hanya orang janda-janda saja, bukan begitu saja, tapi orang yang sudah kehilangan haknya, sudah nggak mampu apapun, itulah tugas kita. Kalau demikian, kita sudah bertumbuh dalam iman, yang nampak dalam hidup yang tenang, namun kemudian bersukacita dalam bahasa-bahasa yang baik, kemudian peduli, ingat, bahwa kita ini punya kuasa anak Allah. Sebagai anak Allah, hidup kita apa? Kita benar-benar menghidupi firman Tuhan. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan dan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan juga seperti Yesus Kristus sendiri, ketika dia ada orang buta, dia jamah dia dan menjadi sembuh. Ketika ada orang yang sakit, kita doakan. Dan kalau ada orang yang keperluan, kita bantu. Ini bahasa Allah. Dan yang jelas, kita bisa mengusir setan. Setan yang terutama ada dalam diri kita sendiri. Ada kesombongan, kita usir. Kemudian ada kerakusan, kita usir. Kemudian seksual yang tidak teratur, kita usir. Kemudian apalagi iri hati, kita usir. Kemudian kemarahan, kemalasan, semuanya kita dapat usir itu, setan-setan itu. Dan dapat menyembuhkan, artinya apa? Kita menjadi penghiburan bagi mereka. Orang yang sudah stres kalau ketemu kita bicara sama dia, dia mendapatkan kekuatan dan hidupnya menjadi berharga. Karena di dunia ini bukan karena kekurangan uang, tapi paling bahaya, paling menderita adalah kekurangan cinta. Dan kalau kita sudah jelas hidupnya bersukacita, tenang, peduli, ingat pewartaan kerajaan Allah akan luar biasa. Jadi pewartaan kerajaan Allah itu bukan sekedar kita khotbah macam-macam, yaitu kalau khotbah tanpa isi dengan hidup kita yang penuh dengan sukacita dan juga dengan
ketenangan dan kepedulian terhadap sesama, maka kerajaan Allah itu tidak akan tertanam kuat dalam diri orang. Tapi ketika melihat yang hadir di sini, waduh hidupnya tenang, saya ingin mendapatkan ketenangan batin itu. Kemudian, waduh hidupnya itu sungguh-sungguh sukacita, bahasanya bagus, penuh peduli. Orang langsung ingat akan Tuhan dan tertarik dengan Tuhan yang kita imani. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, nih. Lalu bagaimana? Hambatan untuk bertumbuh di dalam iman. Itu pasti ada. Hambatan untuk bertumbuh di dalam iman. Hambatannya apa? Ini saya terangkan beberapa hal. Ini. Growing in faith, growing in Christ. Ini kita lebih suka membeli mobil bekas. Kenapa mobil bekas itu? Mobil bekas kalau mau dijual, itu dicat bagus, rasanya mulus sekali. Tapi ketika dipakai, ternyata baru seminggu banyak yang rusak. Akhirnya kecewa. Artinya apa? Ini. Kita sering mengabaikan kehidupan batin kita bersama dengan Tuhan. Kita tidak mengutamakan relasi kita dengan Tuhan. Tetapi apa? Ini lebih menampilkan hal-hal yang luar atau mengutamakan penampilan luar. Jadi bukan kehidupan batin, tapi penampilan luar. Dalam arti apa? Bahwa tantangannya itu apa? Ketidaktulusan hati kita. Ini. Ya kita kalau, wah yang penting kita banyak orang gini, wah ke gereja harus pakai mobil. Kalau nggak pakai mobil nggak enak. Kalau nggak pakai tas yang baru, wah nggak ke gereja. Itu bukan. Kemudian dekornya yang harus bagus, bunganya yang mahal-mahal. Kemudian kornya yang harus luar biasa bagusnya. Nggak salah, tetapi itu yang dari luar. Kemudian kalau kita sudah menyiapkan tugas, itu yang pikir yang penting harus lebih bagus daripada yang lain. Gitu. Jadi penampilan di luar ini yang menjadi masalah bagi kita. Ini. Dengan mengabaikan terutama adalah kedalaman batin kita pada Tuhan. Ini. Akhirnya apa? Kemunafikan. Dan Tuhan sangat mengutuk tentang orang-orang yang menampilkan sisi luar atau yang kelihatannya di luarnya rohani, tapi di dalamnya penuh kemunafikan, penuh dengan kekeringan. Tuhan mengatakan yang terpenting adalah hati. Kalau hati kita bersih, hati kita suci, hati kita murni, maka di luar akan terpancar hal yang indah. Maka dikatakan Lukas 11 ayat 39, Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu bersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Maka bersihkanlah dirimu, bukan hanya yang tampak dari luar, tapi yang paling penting bersihkan hatimu. Yang kedua adalah ini. Banyak sekali orang-orang ini mencoba menjauhkan kita dari komunitas. Memisahkan kita dari komunitas. Hati-hati itu. Setan itu tugasnya memisahkan kita. Contoh Hawa dan Adam itu iblis memisahkan mereka dari Allah. Orang yang melepaskan diri dari komunitas itu seperti seorang suami dan istri hidup kumpul kebo tanpa ikatan pernikahan. Ini. Nah, maka
dalam keadaan apapun jangan pernah mau meninggalkan komunitas. Walaupun dirongrong, dimarahi, kemudian dibenci, jangan pernah meninggalkan komunitas. Karena kita itu merupakan keluarga Allah. Di situ ada kebenaran, kekuatan, dan peneguhan. Kalau kita misalkan nggak suka orang ngomongin kita dan kita keluar dari komunitas, dari gereja, berarti apa? Setan udah menang. Orang yang beriman, hati-hati. Ini untuk bertumbuh adalah seperti ini. Banyak orang yang mau memisahkan kita dari komunitas. Banyak orang juga ketika ada masalah, malah nggak ke gereja. Saya juga heran. Saya tadi bilang, gitu. Kalau ada masalah, oh Tuhan nggak sayang, meninggalkan. Justru dalam keadaan ada masalah, dekat dengan Tuhan, dekat dengan komunitas. Jangan pernah entah komunitas apa yang kita alami sekarang, entah Santo Lukas, PDKK mana, kemudian Legio Maria, dan sebagainya, dan terutama gereja. Jangan pernah lepas dari gereja. Ini. Nih, Efesus 2:19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang ketiga, ini. Kita ini sering digodai untuk mendua hati. Artinya apa? Wah, kalau di gereja sangat rohani. Tapi kalau di luar, ya ikut dunia. Menjadi marah, korupsi, kemudian kan masih butuh dunia. Kemudian suka maki, kelihatan garangnya luar biasa. Kalau di gereja kelihatan alim, saleh, dan sebagainya. Hati-hati, mendua hati menjauhkan kita dari ketenangan hidup. Kalau kita semuanya sekarang sudah hidup di dalam firman Tuhan, sudah hidup dalam ketenangan, hidup di dalam sukacita, hidup di dalam kebaikan, dan kita juga penuh kuasa, ingat, kita akan menjadi terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ada di mana-mana saja, mulut kita, tangan kita, tingkah laku kita, pembicaraan kita harus mencerminkan Yesus sendiri. Itu orang beriman yang tidak mendua hati. Bukannya waktu di gereja tunduk, ngomongnya lembut, di luar kasarnya luar biasa. Maka baik di luar maupun di gereja, kita harus membawa Yesus Kristus. Bagaimana solusinya? Pertobatan. Pertobatan. Untuk menghadapi tantangan tadi adalah pertobatan. Yang pertama, kita harus bertobat berarti apa? Memperbarui hidup kita. Dan ada komitmen. Maka dalam masa Prapaskah ini kan dikatakan kita hendaknya berpuasa, berpantah, bermati raga, dan berdoa. Itu tujuannya apa? Mendekatkan diri kita pada Tuhan. Kalau kita hanya berpuasa, berpantang tanpa mendekatkan diri pada Tuhan, nggak ada artinya. Maka kita punya komitmen. Membangun relasi yang lebih erat dengan Tuhan saat ini. Tuhan, saya ingin membangun relasi dengan Engkau sendiri. Dengan cara apa, Tuhan? Saya ingin tinggal di dalam firman-Mu. Artinya apa tinggal dalam firman? Membaca firman Tuhan dan merenungkannya adalah kesukaan dan kerinduan kita. Apakah kita setiap hari sudah merindukan untuk membaca firman Tuhan? Kemudian firman Tuhan menjadi cerminan dalam hidup kita. Kemudian apakah firman Tuhan ini yang penting akan menjadi kompas arah kehidupan kita. Jadi kita tinggal dalam firman Tuhan, merindukan firman Tuhan, dan menjadikan firman Tuhan itu jalan dan juga arah kehidupan kita. Lihat Mazmur 1 ayat 2. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenung Taurat itu siang dan malam. Yang kedua,
ini senantiasa ingin bersekutu dengan Tuhan melalui doa kita. Melalui doa kita. Doa merupakan satu kerinduan, karena dalam doa itu ya kita jangan dibatasi ya doa. Ya kalau bisa kita ngawali dengan doa, semakin banyak berdoa semakin baik. Gitu. Daripada menghabiskan main HP, berdoa. Doa itu apa? Kita berbicara pada Tuhan, kemudian Tuhan juga berbicara melalui kita. Maka hidup kita akan mengalami kebahagiaan dan bimbingan Tuhan. Itulah iman yang bertumbuh. Akhirnya iman yang bertumbuh dan berbuah akan membuat apa? Ini. Kita semua ada di sini, ini orang ikut di sini, ikut Zoom, dan Tuhan mengatakan imanmu sudah bertumbuh dan berbuah. Maka aku bukakan pintu, dan Anda semua yang di sini masuk surga. Itu iman yang bekerja dalam perbuatan kasih. Mari kita sharingkan sekarang bagaimana perjalanan pertumbuhan iman Anda. Banyak tantangan, dan juga mungkin banyak pengalaman-pengalaman yang membuat Anda bertumbuh dalam iman. Nanti kami silakan Boni dan Gaby untuk mengatur dalam break room. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan. Bon. Ya, terima kasih Romo Felix untuk pengarahannya, Bapak Ibu sekalian. Setelah mendengarkan katekese dari Romo Felix ini, kita akan melanjutkan dengan sesi sharing. Bapak Ibu sekalian akan semua dimasukkan ke dalam breakout room yang sudah di-assign oleh host, sudah disesuaikan dengan nama-namanya. Nanti kalau kelihatan di layar Bapak Ibu untuk join breakout room, langsung aja dipencet breakout room. Nanti akan ada pertanyaan sharing di breakout room yang akan diberikan oleh para fasilitator. Silakan Bapak Ibu. Ko Ignas. Nanti kalau sudah selesai 25 menit, Bapak Ibu silakan kembali ke main room ya. Jangan dipencet leave meeting, tapi leave breakout room. Silakan Ko Ignas, terima kasih. Oke, saya buka sekarang ya, waktunya 25 menit di breakout room. Selamat bersharing. Nah, ada yang ingin saya sharingkan adalah pada waktu tinggi-tingginya kasus COVID itu kan kita biasanya semua orang panik ya. Jadi kalau ada beberapa warga di lingkungan saya yang meninggal, beberapa yang menjadi isoman atau sakit. Nah, yang paling merepotkan adalah warga yang sakit. Karena warga yang sakit ini sangat cerewet sekali, maunya selalu dilayani. Biasa warga lingkungan adalah warga yang maunya minta dilayani, nggak mau melayani biasanya. Nah, di situ biasanya kami atau saya meminta bantuan dari teman-teman lingkungan yang anggota di lingkungan untuk saling membantu gitu. Puji Tuhan pada saat sedang gawat-gawatnya gitu, orang yang membutuhkan oksigen, orang yang membutuhkan oximeter, orang yang membutuhkan vitamin dan antibiotik pada saat itu, ada warga yang pada saat itu yang begitu cerewet sekali, padahal warga ini tidak pernah aktif, tidak pernah nongol, tidak pernah bayar iuran, pokoknya serba tidak pernah lah begitu ya. Tapi begitu dia terkena, yang dicari pertama adalah ketua lingkungannya. Gitu. Nah, tapi saya tetap melayani dan teman-teman juga tetap mau membantu untuk melayani dia. Jadi pada saat dia isoman, dianya juga tidak kekurangan, makanan didapat dari warga, RT juga membantu, gereja membantu. Jadi puji Tuhan dia terselamatkan sekeluarganya kena yang tadinya isoman dan terkena semuanya selamat. Jadi yang penting di dalam komunitas lingkungan adalah kekompakan. Itu saja sih sharing saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak untuk sharingnya.
Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan acara dengan pujian penyembahan. Saya kembalikan acara kepada Yuli. Silakan Yuli. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saat ini kita sama-sama kita mau mengendapkan apa yang sudah kita terima dari Romo Felix. Mungkin Romo ada yang ingin disampaikan dulu, Romo? Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah pujian dan penyembahan, kuasa-Nya bekerja luar biasa. Hari ini kita akan mendoakan Anda semua, terutama yang sakit, tapi juga orang-orang yang merasa imannya sedang lemah atau merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan. Maka hari ini kita akan mendoakan semoga iman kita dikuatkan, iman kita semakin bertumbuh dan menjadi mujizat begitu baik di banyak orang saat ini. Percayalah bahwa hari ini kuasa Tuhan bekerja, terutama menumbuhkan iman kita dan membuahkan iman kita dapat berbuah banyak bagi kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama kita. Mari kita nyanyikan lagu pujian dan penyembahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu untuk berjalan di dalam kebenaran Tuhan tidaklah mudah. Tapi kalau kita mengenal siapakah Tuhan kita, bagaimanakah kasih-Nya, apalagi kalau kita bisa merasakan pertolongan Tuhan yang untuk setiap persoalan hidup kita, maka kita akan terus haus dan lapar hati kita untuk mencari Tuhan dan mengerti apa kebenaran-kebenaran Tuhan. Untuk itu saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini untuk tenangan hati di hadapan Tuhan. Kita mau bawa hati kita untuk lebih mengenal Tuhan dan lebih dekat lagi. Dan kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik, karena Dialah penyelamat kita. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita semua. Tuhan Yesus, inilah hati kami Tuhan. Inilah pujian kami. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarku lebih mengenalmu, Kau Tuhan penyelamatkanku. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kehendak-Mu, ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarku lebih mengenalmu, Kau Tuhan penyelamatkanku. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kehendak-Mu, ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran-Nya di dalam janji-Nya. Ingatlah jalan Tuhan adalah kemenangan dan kebaikan-Nya untuk selamanya.
berjalan bersama kami Tuhan. Di dalam kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami untuk lebih mengenal-Mu Tuhan. Kau yang Allah yang mengasihi kami Tuhan Yesus. Kau Allah yang menyediakan kebutuhan kami Tuhan. Kau Allah yang menyelamat kami Tuhan Yesus. Bawa kami bersama-Mu Tuhan, berjalan terus Tuhan. Dari hari ke hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan dalam kehendak-Mu ajarku lebih mengerti-Mu. Kau Tuhan kemenanganku. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari sembah Tuhan, mari muliakan Tuhan, mari tinggikan Tuhan. Oh Yesus, Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Oh Yesus, jamah kami Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan-Mu Yesus. Oh Yesus, jamah kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Sikirlaya banana kalaya banana, oh sikirlaya banana kalaya banana, oh sikirlaya banana, oh sikirlaya banana. Oh haleluya, oh Yesus, terpuji nama-Mu. Kau ajaib Tuhan, Kau Yesus, Kau penyembuh kami, Kau Allah kami. Sikirlaya banana kalaya banana, sikirlaya banana kalaya banana.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkata, apabila hati kami melekat kepadamu Tuhan, Engkau akan meluputkan kami dari segala persoalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk orang-orang yang sakit, tetapi juga kuasa-Mu yang sanggup memulihkan, menyembuhkan. Biarkan iman kami semakin bertumbuh. Pegang bagian-Mu yang sakit atau orang yang di sekitar-Mu dengan tangan kanan-Mu. Pegang hati-Mu. Biarlah Tuhan menjamah. Tuhan memulihkan iman kita. Dalam firman-Mu dikatakan dalam 2 Korintus bab 5 ayat 7. Karena kita hidup oleh iman, bukan karena melihat. Allah Bapa, bukalah mata kami, bukan untuk melihat dunia dengan lebih jelas, tetapi supaya kami dapat melihat-Mu. Buka mata iman kami, bahwa Engkau bekerja di sekitar kami. Ya Bapa, Engkau telah mengatur setiap hari dalam hidup kami. Izinkan kami melihat tangan-Mu bekerja saat ini. Bantu kami Tuhan untuk percaya pada apa yang tidak bisa kami lihat saat ini. Dan percaya pada kehadiran-Mu yang tak terlihat. Kami bersyukur atas Yesus yang Kau anugerahkan bagi kami. Biarkan ketika banyak masalah terjadi, jangan sampai iman kami terpuruk. Karena kami percaya Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup. Dan ketika Engkau membuka, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya kembali. Biarkan iman kami diperteguh, iman kami dimurnikan dengan masalah dan sakit penyakit kami. Tapi kami percaya bahwa pertolongan-Mu pasti ajaib. Jalan yang Kau tunjukkan pasti terang dan yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur atas Yesus yang Kau anugerahkan bagi kami. Yang mengajarkan untuk selalu percaya pada kehendak-Mu. Dan Dia datang untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan juga Dia menunjukkan jalan atas persoalan kami. Bapa, biarkan Yesus sekarang ini juga menjamah kami. Menjamah hati kami. Supaya semakin percaya kepada-Mu. Hidup kami dipenuhi dengan ketenangan, sukacita, kepedulian. Dan biarkan tangan-tangan kami Kau beri kuasa. Kuasa untuk dapat membawa kesembuhan dan mewartakan kasih-Mu yang besar. Yesus, kami datang kepada-Mu. Karena kami percaya Engkau yang sanggup memulihkan iman kami.
yang sanggup untuk menyembuhkan sakit penyakit kami. Saudara-saudariku, sebutkan persoalanmu, sakit penyakitmu, ataupun kau sebut orang-orang yang kau doakan. Tuhan sanggup untuk memulihkan dan menjamah orang yang keras hatinya. Ingat Paulus yang keras hatinya, Tuhan sanggup jadikan dia pewarta yang luar biasa. Sebutkan nama-nama orang yang kau doakan dalam hatimu. Terutama kami berdoa untuk Doni yang sekarang duduk di kursi roda. Tapi kami percaya Engkau menguatkan dia, memulihkan dia. Lalu Dr. Wianto, Tuhan, yang tekanan darahnya naik, Tuhan, Kau jamah dia. Kami juga berdoa untuk Dr. Herman dan Rainer Hartanto. Kami juga berdoa untuk kakaknya Ibu yang sekarang sakit COVID. Segala sesuatu ini tidak menyurutkan iman kami, Tuhan. Tapi kami semakin percaya kuasa-Mu semakin dahsyat di tengah-tengah kesulitan kami. Sampaikan saudara. Angkat tanganmu. Olah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Dikatakan Tuhan Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Tuhan Yesus, kami percayakan kehadiran-Mu. Kami percaya Engkau menjamah kami. Kami yang sedang mengalami persoalan tidak menjadi frustasi lagi. Karena kami percaya ketika Engkau menjamah kami, Kau kuatkan. Kami tidak panik dengan kehidupan ini. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk memecahkan masalah ini bersama dengan Engkau. Kami juga percaya Tuhan, jalan-Mu indah bagi kami. Hari ini kami merasakan zaman dan kekuatan yang luar biasa. Hari ini kami ingin bersuka cita dalam keadaan apapun, karena kami percaya pertolongan-Mu ajaib bagi kami. Biarkan hidup kami penuh pujian bagi-Mu Tuhan. Kami semakin mengasihi sesama kami, dan kami semakin mencintai Engkau. Biarkan iman kami semakin bertumbuh dan berbuah seperti 9 buah roh yang Kau katakan, sehingga nama-Mu dimuliakan. Dan Tuhan memberkati Engkau dengan berkat penyembuhan dan pemulihan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih Romo.
Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita sudah menerima berkat Tuhan. Mari, saya mau mengajak kita untuk kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Silahkan bagi yang Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan kasih, ada nomor rekening di bawah teks dari lagu ini. Tak terukur kasih-Mu, Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi kita katakan, tak terukur kasih-Mu, Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saya persilahkan untuk Pak Boni Kobon untuk memberikan pengumuman. Ya, bisa dibantu slide-nya. Ya, manusia secitra dengan Allah. Jadi penghormatan terhadap martabat manusia itu menjadi hal yang sangat penting ya. Semakin mengasihi, peduli, bersaksi, dan bersemangat bela rasa. Hidup akan lebih berarti jika kita mampu saling berbagi ya. Karena dengan berbagi akan memberikan kegembiraan serta kebahagiaan hidup untuk kita semua. Berbagi tidak harus melalui perbuatan yang besar ya. Untuk membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan dan kita wujudkan aksi nyata dalam bentuk bedah rumah. Tadi kebetulan Romo Felix ada muterin videonya, padahal kita nggak janjian. Ya, Romo kalau bisa memutarin rumahnya Pak Junet ya. Tapi ini bukan rumahnya Pak Junet ya, ini rumah-rumah yang lain yang akan kita bantu ya. Dan saya kira ini semua memiliki makna ya. Kok bisa kebetulan gitu. Jadi gampang saja Bapak Ibu sekalian ya. Kita lewat PD PKK Santo Lukas ya akan mencoba membantu beberapa rumah yang mau kita bedah ya. Kasihan mereka masih bertembok gedek, berlantai tanah ya. Jadi kalau hujan di atas tempat tidurnya bercucuran air hujan ya. Jadi mau tidurnya susah ya. Jadi saya mengetuk hati Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada yang tergerak mau membantu ya, silakan ya. Pegang HP-nya, buka mobile banking BCA, bisa langsung lewat QR list atau nomor account 83501085222. Tolong di belakangnya dikasih angka 7 ya. Kalau Anda mau menyumbang 1 juta, berarti 1.007.000 rupiah. Supaya kita bisa mengetris dan dana itu betul-betul kita gunakan pada tempat yang tepat. Itu aja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Kobon untuk pengumuman yang luar biasa. Bapak Ibu jangan lupa tuh tadi buka mobile bankingnya. Buka handphone, mobile banking dan ketik-ketik
titik-titik 7 terakhir di belakangnya. Makasih untuk acara PDKK Santo Lukas yang akan datang 2 minggu lagi kita lanjutkan ziarah batin kita bersama Romo Felix. Jangan lupa jam yang sama, nanti link akan diberikan di grup WhatsApp yang sudah ada. Terima kasih, mari sekarang kita tutup dengan berkat dari Romo. Romo, mohon berkat penutup. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu Sama juga. rohmu. Saudara sekalian, keluarga saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Tetap bersuka cita. Ya. Ya. Yuk, Ya. sorry, acara minggu depan tanggal 13 Maret Oh iya. Yuk. Harus Iya. diumumkan dong. Iya, ini luar biasa Bapak Ibu, jangan ketinggalan. Minggu depan kita ketemu lagi ya, acara Health Talk bersama putrinya dari Dr. Maria Wicaksono nih yang ada di sini, pakar paliatif kita. Luar biasa, temanya yang sungguh menarik, yang boleh flyernya mungkin sudah ada, Gaby? Sebentar. Ada flyernya sudah kita persiapkan untuk Bapak Ibu boleh mengundang teman-temannya untuk hadir bersama-sama kami di acara Zoom PDPKK Santo Lukas, berbincang-bincang bersama putrinya dari Dr. Maria Wicaksono. Namanya panjang sekali, Amelia siapa gitu. Ya, Dr. Maria. Dr. Maria boleh mempromosikan nih dong, boleh dibuka dong mic-nya. Iya. Psikolog yang saya tahu, psikolog yang pasti hatinya juga selembut dari ibunya. Iya, Dokter Maria silakan. Mudah-mudahan berkenan. Iya. Ya, ini Bapak Ibu dari flyer daripada acara minggu depan tanggal 13 Maret 2022 pukul 13. Inilah anaknya Dokter Maria yang cantik. Psikolog klinis anak dan remaja, tuh namanya panjang banget. Agnes Melati Amelia Listiarini Wicaksono. Wow. Jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana. Iya, jangan kemana-mana. Minggu depan kita kembali lagi sama-sama di PDPKK Santo Lukas. Ya, begitu ya Dok ya. Ada yang ingin disampaikan Dok? Mungkin mengajak. Terima kasih sudah cukup.